Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Light of Revival hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Iman yang bertumbuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini berisi perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada banyak orang. Di ayat keempat dari perikop ini dikatakan bahwa ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Tapi sayangnya Yesus mengetahui tujuan mereka datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus mungkin saja mereka mengikuti orang lain. Mereka datang kepada Yesus, mungkin saja mereka mau menerima sesuatu secara jasmani. Atau mereka datang kepada Yesus supaya mereka dapat melihat mujizat. Tetapi mereka tidak benar-benar mengerti firman Tuhan dengan baik. Itulah sebabnya orang banyak yang datang kepada Yesus itu, justru Yesus mengajarkan kepada mereka tentang perumpamaan. Dan perumpamaan yang Yesus jelaskan itu tentang seorang penabur yang menabur benih, di mana ada sebagian benih jatuh di pinggir jalan, sebagian lagi jatuh di tanah berbatu-batu, namun ada sebagian yang jatuh di tanah yang baik. Selesai Yesus menjelaskan perumpamaan itu, kemudian para murid bertanya kepada Yesus, sebagaimana dalam bacaan kita di ayat yang ke-9. Apa arti dari perumpamaan ini? Terlihat bahwa para murid bukan mereka lebih baik daripada banyak orang yang datang itu, tetapi di sini para murid menunjukkan sikap di mana mereka begitu merindukan firman Tuhan dari Yesus, sehingga ketika mereka tidak memahami perumpamaan yang Yesus jelaskan, justru mereka bertanya kepada Yesus, apa arti dari perumpamaan? Dan sebelum Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan, Yesus menjelaskan maksud mengapa dia menyampaikan kepada banyak orang justru dalam bentuk perumpamaan. Sebagaimana di dalam ayat 10 dikatakan, sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jadi firman Tuhan yang Kristus sampaikan dalam bentuk perumpamaan, supaya banyak orang yang benar-benar bukan orang percaya, yang tidak rindu kepada firman Tuhan, justru mereka tidak akan memahami, bahkan mereka tidak diberkati melalui firman Tuhan yang mereka dengarkan. Tetapi bagi para murid yang sangat rindu terhadap firman Tuhan, di sana Kristus membukakan kebenaran itu kepada mereka. Saudara terkasih, dari bagian firman Tuhan ini, apa makna rohani yang bisa kita belajar? Yang pertama kita belajar adalah ketika kita datang kepada Yesus, harus dengan kerinduan terhadap firman Tuhan. Kita tidak bisa datang kepada Yesus karena kita membutuhkan Yesus secara jasmani, tetapi kita tidak membutuhkan firman-Nya. Justru ketika kita datang kepada Yesus dan kita tidak benar-benar merindukan firman, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan yang sejati tidak akan pernah dibukakan bagi orang-orang yang tidak rindu terhadap firman Tuhan. Pelajaran kedua yang bisa kita petik adalah ketika kita sudah dibukakan firman Tuhan, maka kita harus taat melakukan firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Di dalam ayat yang ke-15, Yesus menjelaskan makna dari perumpamaan. Dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi kita tidak sebatas rindu terhadap firman Tuhan, tidak sebatas belajar dengan tekun firman Tuhan, tetapi apa yang sudah dibukakan bagi kita melalui firman Tuhan harus juga nyata dalam tindakan kita, dalam keseharian hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, berikan kerinduan untuk kami rindu akan firman-Mu, dan berikan kami ketaatan supaya kami taat melakukan firman yang sudah dinyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.